Sebenarnya apa tujuannya Bu Mega berkirim surat? Kalau sampai Ibu Megawati menulis pakai tinta merah, itu kan suara hatinya yang paling dalam. Kegalauannya yang paling dalam, kerisauannya yang paling mata batin yang paling bersih lah. Kenapa? Seorang Ibu Megawati itu mengalami pasang surut kehidupan. Beda ya dengan Pak Jokowi yang selalu menang-menang terus kan. Walaupun habis itu lupa sama yang menangin. Tapi Ibu Megawati ngalamin terusir dari istana. Bung Karno keluar dari istana diusir, bahkan beli buah duku aja nggak punya uang, hanya baju yang ada di badan. Itu seorang Bung Karno, seorang Ibu Megawati mengalami itu. Lalu ketika dia tumbuh dewasa, mau kuliah pun nggak boleh, dikejar-kejar rejim Soeharto. Rektor diancam, dari Pajajaran terusir, dari UI terusir. Lalu ketika beliau akhirnya memutuskan masuk politik, partai yang dia menangkan pemilihannya secara demokratis sebagai ketua umum partai, itu dizolimi oleh rejim. Sampai kantor pusatnya diserbu, puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang sampai sekarang tidak tahu di mana mayatnya. Ingat, ketika terjadi proses penyerbuan 27 Juli tahun 96 kantor PDI Perjuangan, itu masa sudah mau berontak. Tetapi Bu Mega percaya, kita lewat jalur hukum. Masa dari ribuan hakim di Indonesia ini tidak ada satupun yang punya nurani. Itu konsistensi. Itu kenapa hari ini Ibu Mega memilih jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Kenapa itu menjadi penting bagi Ibu Mega? Ya setidaknya sebagai seorang yang sudah mengalami pasang surut kehidupan dan kekuasaan, beliau mau bilang, ini loh yang aku bisa persembahkan buat negara saya ini. Saya menggunakan jalur konstitusi, disediakan oleh hukum, maka saya gunakan itu. Ini bukan soal menerima atau tidak hasil pemilu. Lupakan dulu itu, ya. Ini adalah karena memang inilah sewajarnya kita menjadi negara hukum. Masa air buat mandiin omongan ya. Saya melihat video ini, mendengarkan story Ibu Mega, saya percaya. Kenapa saya percaya? Sekali lagi, saya tidak kenal Ibu Mega secara pribadi dan saya bukan orang PDI ya. Saya masih tetap mendukung Pak Ganjar. Ketika si bapak ini menstorikan Ibu Mega di era waktu itu, ya, bapaknya jadi orang penting ketika keluar dari Istana Negara, ya emang iya, saya pastikan hidupnya tak semudah ketika beliau menjadi anak presiden, ya. Pasang surut kehidupan, iya, saya juga pernah melihat story beliau ya, yang 3 kali punya pasangan, ya hampir mirip juga sama saya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pastikan iya kalau beliau itu cukup, ya mungkin maaf, menderita pada waktu itu ya. Begitu juga saya. Saya tutup dulu di cerita Ibu Mega, ini story saya. Ketika bapak saya jadi RT, ya, orang terpandang di sini, ya. Semua orang nempel seperti perangko, ya. Ketika bapak saya sudah meninggal, ya, mana orang-orang yang menempel dulu pada keluarga saya? Hilang semua, ya. Dari situ perjuangan saya, ya, sampai rumah ini dulu masih di bank, ya. Adik saya yang kedua itu masih kecil. Yang pertama cuma adik pertama saya yang kuli bangunan, saya cuma seorang pekerja garmen, ya. Garmen punya suami ya yang masih di bawah umur lah. Tambah pusing kepala saya, ya. Di situ ya saya tetap berjuang ya. Ketika cobaan datang bertubi-tubi, ya, belum lagi masalah-masalah masa lalu bapak saya yang harus saya pertanggungjawabkan, ya. Contoh tuh yang harus saya pertanggungjawabkan sampai sekarang tuh ada kakak saya yang nggak diakui sama bapak saya itu waktu sampai umur 20 kayaknya itu nggak diakui sama bapak saya. Sampai sekarang saya berusaha bertanggung jawab atas nama bapak saya. Meski keadaan saya pun ya sempat dirawat di ESK, keuangan pun ya
mobat mabit ya. Banyak problem-problem masa lalu saya ketika sepeninggal bapak saya. Ya, saya percaya ketika Ibu Mega keluar dari istana ya, kehidupan beliau ya mungkin tak semulus, seenak anak-anak Pak Jokowi ya. Tidur paling ya sabar toh. Wis kono bubukan. Udah mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Kenapa saya tidak mau apa intinya saya tuh nggak ingin menyetarakan saya sama Bu Mega, tidak ya. Karena kehidupan perjalanan hidup beliau, kisah percintaan beliau hampir mirip sama saya. Saya kan cuma versinya anak RT, beliau itu anak mantan presiden ya. Oke. Ya mungkin ini dilema yang membuat beliau sangat berat ya di usia yang 77. Kalau mungkin beliau bisa menangis, mungkin menangis karena beliau itu susah untuk menangis ya. Saya pastikan itu. Ketika cobaan datang bertubi-tubi ya, beliau pasti susah untuk menangis ya.